Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, selamat datang dalam pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam pada pekan ini. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang bab 1 yang berjudul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Pada bab ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan yang ketiga, ada pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Akan tetapi kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian, kita jangan hanya memahami sejarah kehidupan Nabi, tapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk kompetensi dasar yang harus kalian pahami adalah menganalisis misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, dan juga menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan yang kita bahas pertama adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan kita terlebih dahulu harus mengetahui poin-poinnya yang akan kita bahas. Yang pertama, kepercayaan Mekah sebelum Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi Mekah sebelum Islam. Dan yang keempat, kondisi politik Mekah sebelum Islam. Adapun kepercayaan Mekah sebelum Islam, pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya atau anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail wafat, masyarakat mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah. Jadi anak-anak, pada saat Amir bin Lubai pergi ke Syam atau Syria, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dan dia pun tertarik untuk mempelajarinya dan mempraktekannya. Akan tetapi pada saat dia kembali ke Mekah, dia pun mengajarkan kepada masyarakat yang ada di Mekah. Dan selain itu, pada saat dia kembali ke Mekah, dia juga membawa berhala yang dinamai Hubal dan diletakkannya di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lain seperti Latta, Uzza, dan juga Manat. Jadi pada intinya, kepercayaan yang berkembang di Mekah ada 3, yaitu yang pertama paganisme. Paganisme itu adalah menyembah berhala yang dinamai Hubal, Latta, Uzza, dan Manat. Yang kedua, masyarakatnya di sana menyembah malaikat. Dan yang ketiga, menyembah jin, ruh, atau hantu. Selanjutnya kita membahas tentang kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab disebut dengan jahiliyah. Mengapa disebut dengan jahiliyah?
karena mereka menolak kebenaran dan dari segi keimanan sangat-sangat jauh dari akidah yang benar. Adapun karakter negatif atau kebiasaan buruk mereka adalah meminum khamar sampai mabuk, zina, berjudi, merampok, dan tradisi yang paling buruk adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mengapa mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup? Karena mereka beranggapan bahwa jika memiliki anak perempuan, maka hidup mereka akan merasakan kesialan, mereka akan merasakan kesengsaraan, dan juga tidak ada gunanya memelihara anak perempuan. Akan tetapi mereka juga memiliki karakter positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, pantang menyerah, ramah, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi ekonomi Mekah sebelum Islam. Mata pencaharian masyarakat Mekah sebelum Islam ada 3. Yang pertama perdagangan, pertanian, dan juga peternakan. Mayoritas mereka memilih perniagaan atau perdagangan sebagai mata pencaharian. Adapun barang-barang yang mereka perdagangkan adalah kain sutra, minyak wangi, kemenyan, barang logam, kulit, dan lain-lain. Terlebih lagi khususnya untuk penduduk Mekah. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya, mereka memilih mata pencaharian pertanian. Yang mereka tanam adalah gandum, kurma, anggur, dan lain-lain. Dan mata pencaharian yang ketiga adalah peternakan. Sumber kehidupan bagi Arab Badui dan sebagai masyarakat perkotaan, mereka mengonsumsi daging dan susu domba dan unta, serta membuat pakaian dan kemenyan dari bulu domba. Dan terakhir, kita akan membahas tentang kondisi politik Mekah sebelum Islam. Pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi berdasarkan teritorial kepada 2 bagian, yaitu yang pertama penduduk kota Al-Hadrahah yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Mekah dan Madinah. Dan yang kedua penduduk pedalaman yang pengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cara mereka hidup adalah dengan nomaden atau berpindah-pindah. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap. Dan selanjutnya, sebelum kelahiran Islam, juga ada 3 politik besar. Yang pertama, Kekaisaran Nasrani Byzantine. Yang kedua, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster. Agama Zoroaster itu maksudnya adalah kepercayaan yang menyembah api. Dan yang ketiga ada dinasti Himyar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin cukup tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dan untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Adapun poin-poin yang akan kita bahas minggu depan, yang pertama ada permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tantangan dan rintangan. Dan yang kelima,
modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Semoga bermanfaat pesan saya untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan pakai masker jika keluar rumah. Ayo sama-sama sebelumnya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.